Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di sesi 8, yaitu mengenai pengembangan sistem informasi manajemen. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu agar berdiskusi secara intens di forum diskusi. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan tugas sesuai dengan format yang seharusnya. Untuk itu kita akan memasuki ke sesi 8 mengenai pengembangan sistem informasi manajemen. Tahap-tahap pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama itu pengembangan dari satu sistem informasi manajemen dapat dipandang sebagai suatu siklus hidup pengembangan sistem. Karena pada dasarnya tidak ada suatu sistem yang baku selamanya. Karena harus ada sebuah pengembangan-pengembangan, harus ada sebuah penyempurnaan-penyempurnaan terhadap sistem informasi manajemen. Tahap-tahap pengembangan sistem, itu kita lihat ada analisis sistem. Sebelum kita membuat sebuah sistem, kita harus menganalisis terlebih dahulu. Mulai dari perencanaan, input dan output, kemudian sampai semuanya tergambarkan gitu, seperti itu. Perencanaan juga harus terukur gitu, seperti itu. Nanti sampai di akhir, kemudian pengumpulan data dan lain sebagainya, berbagai proses dan lain sebagainya gitu. Input pemasukan secara manual dan lain sebagainya. Sampai di akhir nanti ada data yang terkumpulkan, kemudian ada sebuah keputusan, ada sebuah kebijakan di akhirnya yang dilakukan oleh top manajemen gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada desain sistem. Berdasarkan dari analisis sistem tersebut, kemudian kita membuat desain sistemnya. Yang pertama kita buat itu berdasarkan diagram alir terlebih dahulu, kemudian setelah itu dilihat dari diagram alirnya apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian selanjutnya uji coba dan pelaksanaan sistem, apakah sudah lebih baik dan lain sebagainya. Dan di akhir ada yang disebut dengan feedback atau evaluasi. Apakah sistem tersebut itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian Goyal 2003 pada halaman 201 berpendapat bahwa pengembangan sistem dapat pula dianggap sebagai bentuk lain dari penyelesaian masalah dalam perangkat lunak atau software. Sistem informasi yang terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama memahami masalah. Yang kedua memutuskan suatu rencana untuk menyelesaikan masalah. Mulai dari pemahaman terhadap masalah terlebih dahulu. Ini digali secara mendalam masalah-masalah apa yang timbul. Kemudian kedua memutuskan suatu rencana untuk menyelesaikan masalah. Jadi rencana-rencana apa yang disajikan untuk memutuskan sebuah masalah, untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Kemudian membuat kode penyelesaian yang terencana, dibuat kode-kodenya, bisa menggunakan diagram alir, kemudian di sana bisa menggunakan bentuk-bentuk, contohnya bentuk lingkaran, bentuk bujur sangkar atau persegi panjang, kemudian bentuk magnetik dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dari simbol-simbol tersebut itu memiliki makna. Contohnya simbolnya seperti tabung, oh ternyata itu penyimpanan. Kemudian selanjutnya menguji program yang dikodekan. Jadi program yang telah dikodekan, yang sudah menjadi bahasa pemrograman, kemudian dicobakan. Di sini pendekatan pengembangan sistem ada 5. Yang pertama pendekatan klasik, ada pendekatan terstruktur, pendekatan dari bawah ke atas, pendekatan dari atas ke bawah, ada pendekatan sepotong. Ada pendekatan sistem menyeluruh, pendekatan moduler, dan pendekatan lompat jauh sampai pendekatan berkembang. Nah, macam-macam siklus hidup sistem. Yang pertama General System Life Cycle, kemudian Information System Life Cycle, kemudian sampai System Development Life Cycle. Nah, di sini dari General System Life Cycle ada 4. Yang pertama ada pengembangan.
ada pertumbuhan, ada kematangan, dan ada penolakan. Nah, di sini ada pengembangan. Pengembangan itu lebih sifatnya ke menyeluruh. Grow itu adalah pertumbuhan dari yang sudah ada, bertumbuh. Kemudian ada sebuah kematangan, ada sebuah sistem itu nanti di ujungnya konklusinya itu seperti apa, ada penolakan apabila sistem tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya atau nanti ada perubahan-perubahan terhadap sistem yang ada. Kemudian ada information system life cycle. Yang pertama ada pengembangan sistem, ada sistem informasi, ada sistem obsolete, dan ada sistem operasi. Ini termasuk ke dalam information system life cycle. Kemudian development system life cycle. Di sini ada mulai dari analisis, perancangan, dan implementasi. Nah, implementasi dengan analisis dan perancangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan ini merupakan sebuah urutan. Jadi menganalisis dulu, merancang, kemudian baru mengimplementasikan gitu, seperti itu. Tanpa ada rancangan yang bagus, tanpa ada analisis yang bagus, itu tidak akan ada rancangan yang bagus. Tanpa ada rancangan yang bagus, implementasi juga akan salah arah gitu, seperti itu. Jadi ketiga-tiganya satu hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung. Metode dalam pengembangan sistem, yang pertama sistem development life cycle, yaitu sistem yang memang sudah digunakan. Kemudian ada prototyping, ini adalah prototype atau pilot project yang masih kecil, yang dalam tahap uji coba gitu, seperti itu. Kemudian langkah SDLC yang tadi itu adalah yang pertama melakukan survei dan menilai kelayakan proyek. Survei yang sesuai dengan lapangan, kemudian melakukan analisis dan perhitungan kalkulasi yang cermat. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Kita melihat sistem informasi yang sudah berjalan, apa kekurangannya, data apa yang tidak bisa terkumpul, sereal time apa data itu dapat disajikan, kemudian secepat apa, kemudian jangkauannya bagaimana, impact-nya bagaimana sistem informasi yang sudah berjalan itu. Kemudian menentukan permintaan pemakai sistem informasi, memilih pemecahan masalah yang terbaik. Jadi dari sistem informasi itu harusnya menjadi problem solver. Kalau ada yang belum dapat menyelesaikan, maka harus ada perbaikan sistem. Nah, kemudian yang selanjutnya menentukan hardware dan software komputer. Nah, ini biasanya supaya lebih aman, memang untuk sistem itu adalah menggunakan server yang tidak oleh kita diurusnya. Jadi mendingan servernya adalah diurus oleh orang profesional. Ketika ada suatu hal, contohnya data hilang atau down dan sebagainya, kita tinggal memberikan komplain ke penyedia jasa gitu, daripada kita sendiri yang harus mengurus dan itu ribet seperti itu apabila tidak mengerti di sana bagian IT-nya atau mungkin untuk keamanannya gitu. Keamanan dalam artian contoh seperti ini. Apakah sistem informasi untuk servernya itu sudah memadai atau tidak? Apabila terjadi mati lampu, bagaimana? Gensetnya sudah siap atau belum? Kemudian apabila ada hal yang tidak diinginkan, apakah support service dari IT kita sudah mumpuni atau tidak bagian servernya? Atau mungkin kebanyakan itu orang yang ahli tentang pemrograman web tapi tidak ahli tentang servernya gitu. Kalau seperti itu berbahaya juga gitu, karena harus ada orang yang ahli dalam bidang server dari sistem yang kita rancang. Maka langkah lebih baiknya kita menyewa sebuah server, kemudian nanti biar mereka yang mengurus ketika ada masalah dan lain sebagainya, kita tinggal komplain gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya membangun menyusun sistem informasi baru. Nah, ini merancang sistem informasi baru. Dalam artian ini apabila sesuatu di sana itu adalah harus melakukan perubahan secara besar-besaran, maka harus merancang sistem informasi baru. Kalau perubahannya sedikit-sedikit, tidak usah merancang sistem informasi baru, tapi dikembangkan dari sistem informasi baru. Tapi kalau memang di sana itu
contohnya masih menggunakan PHP 5.4 gitu, keamanannya kurang gitu, seperti itu, dan datanya itu adalah data rigid dan data yang penting gitu, maka itu bisa membangun sistem informasi baru mungkin dengan menggunakan PHP 7.3 atau 7.4 yang keamanannya lebih tinggi gitu, dibandingkan dengan PHP 5.4 yang sudah sangat lama. Kemudian yang selanjutnya, membangun atau menyusun sistem informasi baru, memelihara dan meningkatkan sistem informasi, tentunya dengan ada feedback yang diberikan. Yang pertama itu model, di sini ada model System Development Life Cycle yang tadi, bahwa di sini ada satu yang pada saling berhubungan. Di sini ada requirement gathering. Nah, ini sangat penting. Mulai dari di sini implementation itu ada testing baru implementation. Kemudian dari testing ini ada production dan maintenance. Kemudian ada requirement gathering. Kemudian ada analisis, ada desain, ada implementasi gitu ya. Di requirement gathering itu ada sebuah analisis, kemudian didesain, akhirnya menjadi implementasi. Jenis-jenis dari prototyping, ada feasibility, ada requirement, ada desain, ada implementation. Nah, model prototyping yang pertama, determine requirement, kemudian analisis alternatif, kemudian membuat sebuah desain yang spesifik, kemudian implementasi desain tersebut. Itu akan berhadapan dengan user. Kemudian ada determine requirement, ada analisis alternatif, ada lebih menspesifikkan lagi desain, kemudian implementasi desain. Ini langkah-langkahnya sama, jadi terus-menerus sampai ada perbaikan secara menyeluruh atau perbaikan secara part to part. Kemudian metode Rapid Application atau RAD mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria RAD, kemudian mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi-fungsi yang menjadi prioritas, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas, memilih prototipe mana yang direview, implementasi sistem informasi. Metode subsystem di sini ada situasi consider problematic, ada problem situation express, kemudian ada root definition of relevant system, kemudian nanti menjadi conceptual model of system described in root definition, kemudian ada sebuah perbandingan model dari dunia nyata, kemudian ada perubahannya, ada systematically desirable culture visible, kemudian sampai yang terakhir action to improve the problem situation. Nah, jadi yang tujuan terakhirnya itu adalah action, to improve the problem situation, untuk memperbaiki permasalahan. Teknik Joint Application Development atau JAD adalah suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi atau user, manager, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik-teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal, ada input, output, dan tampilan. Nah, seperti itu. Jadi nanti antara top management, antara pengguna, dan ahli sistem informasi itu saling kerjasama, kira-kira sistemnya itu mau dibangun seperti apa. Manager mau bagaimana, kemudian user yang user friendly untuk sistem itu bagaimana. Kemudian nanti manager juga berkonsultasi dengan sistem informasi. Nanti untuk prosesnya bisa manajer itu bertanya kepada user tanpa ada sistem informasi terlebih dahulu, kira-kira ingin proses seperti apa dan bagaimana. Kemudian nanti ini si manajer, ini user dan manajer itu sebenarnya bisa sih langsung dua pihak ini langsung ke ahli sistem informasi untuk membuat programnya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah itu si manajer ini nanti tanpa ada si user itu bagaimana sistem-sistem pengontrolan apakah user itu sudah memasukkan data dengan valid, apakah user itu sudah bekerja sesuai dan lain sebagainya. Itu harus ada pemantauan dan itu mungkin tidak perlu diketahui oleh si user karena yang akan kita awasi itu adalah si user. Ini sumber bukunya.
Kemudian ini tambahan materi. Pendekatan pengembangan sistem informasi. Pendekatan dipandang dari metodologi yang digunakan. Ada pendekatan klasik atau classic approach. Ada pendekatan terstruktur atau struktur approach. Pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan di dalam life cycle yang tadi tanpa disertai dengan alat-alat dan teknik-teknik pengembangan sistem. Menekankan bahwa pengembangan sistem akan berhasil jika mengikuti tahapan life cycle. Kemudian kalau pendekatan terstruktur atau struktur approach, di sini adalah pendekatan terstruktur tetap mengikuti tahapan dan pengembangan sistem tetapi disertai dengan alat teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang terstruktur, didefinisikan dengan baik dan jelas. Nah, nanti pendekatan yang terstruktur ini dikomunikasikan dengan orang sistem informasi agar nanti hal-hal yang disusun itu bisa diimplementasikan dalam sebuah sistem. Pendekatan dipandang dari sasaran yang akan dicapai. Ada pendekatan sepotong, merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada satu kegiatan atau aplikasi tertentu. Nah, ini jadi perubahannya hanya sebagian-sebagian secara parsial. Kemudian ada pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan ini memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Kemudian pendekatan dipandang dari cara menentukan. Ada pendekatan dari bawah ke atas, bottom up approach. Nah, kemudian mulai dari level bawah organisasi yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Nah, ini pendekatannya itu pengembangan sistemnya mulai dari awal, dari bawah sampai ke atas. Kemudian ada top to down, ini maksudnya down ya, pendekatan atas ke bawah. Top to down approach dimulai dari level atas organisasi yaitu level perencanaan strategis. Pendekatan sistem dipandang dari cara mengembangkannya. Ada pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach, merupakan pendekatan yang mengembangkan sistem secara serentak, secara menyeluruh secara keseluruhan. Kemudian ada pendekatan moduler, yaitu memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian yang sederhana sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Jadi tidak langsung keseluruhan divisi, tapi masing-masing divisi kemudian nanti digabungkan menjadi satu sistem yang utuh. Kemudian pendekatan sistem dipandang dari teknologi yang digunakan. Ada pendekatan lompatan jauh atau Great Leap Approach. Itu adalah menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak dengan menggunakan teknologi yang canggih. Kemudian ada pendekatan berkembang, Evolution Approach, menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja pada saat itu dan akan terus dikembangkan untuk berikutnya mengikuti kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, kemudian metodologi pengembangan sistem, di sini ada HIPPO. Metodologi ini menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, diterapkan. Termasuk ke dalam metodologi ini adalah HIPPO, hierarchy plus input, process, output. Information heading, data orientation metodologi menekankan pada karakteristik data yang diproses. Nah, ada data flow oriented metodologi secara umum didasarkan pada pemecahan dari sistem ke dalam modul-modul berdasarkan dari tipe elemen data dan tingkah laku logika modul tersebut dalam sistem. Yang termasuk dalam metodologi ini adalah SADT, Structure Analysis and Design Technique. Data struktur oriented metodologi menekankan struktur dari input dan output sistem. Yang termasuk ke dalam metodologi ini adalah Warner atau R. Nah, kemudian di sini alat dan teknik pengembangan sistem. Alat yang digunakan dalam metodologi ini berupa gambar atau diagram atau grafik dari HIPPO, DFD, flowchart, Gantt chart, dan lain sebagainya. Selain bentuknya gambar alat-alat yang digunakan yang tidak serupa atau gambar, grafik, diagram sebagai contohnya adalah structure, English, series code, dan lain-lain. Teknik-teknik yang tersedia untuk pengembangan sistem ialah teknik manajemen proyek atau CPM, critical path method, dan PERT atau program evaluation and review teknik. Teknik menemukan fakta, kemudian teknik analisis biaya, teknik menjalankan rapat, teknik inspeksi. Nah, teknik rapat, tujuan rapat pengembangan sistem informasi ini yang pertama mendefinisikan permasalahan yang ada. Karena hal-hal yang ada di perusahaan ini harus diketahui oleh orang sistem informasi supaya nanti mereka itu ketika membuat softwarenya, ketika membuat programnya itu dapat sesuai dengan lapangan.
kemudian mengumpulkan ide-ide, memecahkan permasalahan, menyelesaikan konflik, menganalisis kemajuan proyek, mengumpulkan data atau fakta, dan ada perundingan. Merencanakan rapat yang berhasil adalah menggunakan waktu yang efektif, biaya minimum, dan dapat mencapai tujuannya. Pada saat merencanakan proyek ada beberapa prosedur, yaitu tentukan terlebih dahulu tujuan dari rapat, tentukan peserta dari rapat atau jadwal rapat, tentukan lokasi rapat, dan buat undangan rapat. Kemudian selanjutnya menjalankan rapat, usahakanlah rapat dimulai tepat waktu. Jangan melakukan interupsi bila seseorang sedang mendapatkan giliran bicara. Usahakanlah apa yang dibicarakan dalam rapat sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah direncanakan. Kemudian tetapkanlah teknik brainstorming adalah penampungan ide yang tidak dievaluasi terlebih dahulu. Tujuan dari teknik ini ialah kuantitas, yaitu pengumpulan ide sebanyak mungkin. Setelah semua ide dicatat, barulah ide tersebut dievaluasi. Kemudian teknik inspeksi dan walkthrough, verifikasi hasil kerja. Maksud dari inspeksi dan walkthrough itu adalah untuk meyakinkan bahwa dokumentasi yang telah dibuat oleh tim pengembang sistem secara teknik adalah tepat dan layak. Kemudian bila suatu proyek telah melewati proses inspeksi dan walkthrough, maka dapat dianggap bahwa pekerjaan sampai titik ini secara teknik dapat diterima. Kemudian inspeksi dan walkthrough dilakukan oleh orang lain yang tidak terlibat secara langsung dengan yang membuat dokumentasi yang diverifikasi. Inspeksi merupakan kepentingan dari pemakai sistem dan walkthrough merupakan kepentingan dari analisis sistem. Nah, kemudian tim inspeksi atau walkthrough, tim ini secara umum terbagi 3, yaitu penengah atau moderator, penulis dokumentasi atau author, dan pengkaji atau reviewer atau inspektor. Secara umum jumlah dari reviewer adalah 2 orang, tetapi untuk kondisi tertentu dapat lebih dari 2 orang. Nah, langkah lebih baiknya untuk nanti reviewer itu 3 orang, supaya nanti ketika orang yang pertama oke, orang yang kedua tidak oke, maka ada orang ketiga yang nanti yang akan menyelesaikan apakah oke atau tidak oke. Kemudian ada moderator. Seorang moderator harus menguasai aspek teknik dari sistem yang dikembangkan dan harus netral. Untuk inspeksi, moderator dapat berupa pemakaian sistem, manajemen, atau personal teknik di perusahaan. Untuk walkthrough, moderator dapat berupa anggota tim, pengembangan sistem yang bukan author, atau analisis sistem yang lain. Tugas dari moderator ini adalah sebagai berikut: mengatur jadwal pertemuan, mendistribusikan semua dokumen yang akan diverifikasi, memimpin jalannya verifikasi. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang moderator. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari seorang author. Author adalah orang yang menulis atau membuat dokumentasi yang akan diverifikasi. Pada tahap analisis dan desain, author dapat berupa pimpinan proyek atau analis senior. Pada tahap pemrograman, author dapat berupa koordinator pemrograman atau pemrograman senior. Tugas dari author ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh reviewer serta menjelaskan aspek-aspek teknis yang berhubungan dengan isi dokumen yang tulisnya. Kemudian reviewer ini adalah orang yang memverifikasi untuk menemukan kesalahan pada aspek teknik di dokumentasi. Untuk inspeksi, reviewer dapat berupa pemakaian sistem, manajemen, atau personal teknik yang ada di perusahaan. Untuk walkthrough, reviewer tergantung dari tahap di pengembangan sistem, yaitu pada tahap analisis dan desain, reviewer dapat berupa analis sistem, anggota tim pengembang sistem yang tidak terlibat langsung dengan penulisan dokumentasi, seperti itu. Kemudian dokumen-dokumen yang diverifikasi. Yang pertama, dokumentasi yang akan diverifikasi sebagai berikut. Yang pertama, diagram arus data, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kamus data, data dictionary. Kemudian bagan alir sistem atau sistem flow chart. Bagan berjenjang, hierarchy chart dalam bentuk terstruktur atau struktur chart. Kemudian bagan alir program flow chart. Nah, semuanya ini akan diinspeksi apakah sesuai tidak dengan aslinya, dengan yang seharusnya. Kemudian rancang bangun input dan output, input and output specification, rancang bangun file dalam database, file and database specification, pseudocode dan structure English, kemudian tabel keputusan atau decision tabel, kemudian ada HIPPO, rancang bangun perangkat keras, jadwal implementasi, cetak kode program, kemudian manual pemakaian. Nah, apakah sudah sesuai? Tidak semuanya ini. Nah, kemudian titik verifikasi akhir tahap analisis sistem. Sasaran dari verifikasi setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan adalah untuk meyakinkan bahwa analisis sistem telah berjalan pada jalur yang benar. Untuk ini, verifikasi perlu dilakukan dengan pertanyaan kunci sebagai berikut. Apakah analisis sistem benar-benar telah memahami permasalahan-permasalahan yang ada? Apakah analisis sistem telah mendefinisikan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini? Pada tahap ini, dokumentasi yang diverifikasikan dan personal verifikasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, dokumen yang diverifikasi, diagram arus data, kamus data, bagian alir sistem, dan bagian berjenjang. Penulisan dokumen ini personil yang melakukan inspeksi, kemudian personil yang melakukan walkthrough. Verifikasi akhir tahap desain. Dari sasaran dari verifikasi setelah tahap desain sistem selesai dilakukan adalah untuk menilai apakah sistem yang dirancang betul-betul akan dapat memecahkan permasalahan atau tidak. Dokumentasi yang diverifikasi, kamus data lengkap, bagian alir, bagian berjenjang, bagian terstruktur, rancang dan bangun input output, rancang bangun file dan database, bagian alir program, pseudocode, structure English, kemudian tabel keputusan, hypo, rancang bangun perangkat keras, dan jadwal implementasi. Penulisan dokumen ini, analisis sistem, personel yang melakukan inspeksi, moderator dapat berupa pemakai sistem atau manajemen atau personal teknik, reviewer dapat berupa pemakaian sistem atau manajemen atau personal teknik. Kemudian personel yang melakukan walkthrough, moderator dapat berupa analis sistem bukan penulis dokumen atau analis lainnya. Reviewer dapat berupa analis sistem bukan penulis dokumen atau analis lainnya. Kemudian ada verifikasi akhir tahap implementasi sistem. Sasaran dari verifikasi setelah tahap implementasi sistem selesai dilakukan adalah untuk meyakinkan bahwa sistem telah diimplementasikan sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahap ini, dokumentasi yang diverifikasi dan personel-personel yang melakukan verifikasi adalah sebagai berikut. Dokumentasi yang diverifikasi, manual pemakaian, cetak kode program. Penulisan dokumen ini mulai dari pemrograman, personel yang melakukan inspeksi, moderator, dan reviewer. Personel yang melakukan walkthrough, moderator, dan reviewer. Nah, di sini yang melakukan inspeksi, moderator dapat berupa pemakai sistem atau manajemen untuk personal teknik. Silahkan itu untuk dipilih. Yang sesuai dapat berupa reviewer, dapat berupa pemakai sistem atau manajemen atau personal teknik. Silahkan untuk bisa dipilih yang sesuai untuk bisa melakukan inspeksi gitu, seperti itu. Personel yang melakukan walkthrough, moderator dapat berupa analis sistem bukan penulis dokumen atau analis lain. Reviewer dapat berupa analis sistem bukan penulis dokumen atau pemrograman lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.